nang bisa kumpul na kaya Pak. Asik bener lawan Nabi, lagi hidupnya asik. Basyairan, bakesahan mengisahkan Nabi, mengasahkan ilmu Nabi, mengasahkan amal Nabi. Apa akhirnya? Mulai kekanakan dididik sampai saya wafat kada melupakan Nabi. Sampai wahini sudah 20 tahun sudah beliau meninggalkan kita, tetapi orang selalu berdatangan ke sana. Apa yang dikejar orang? Sir guru sekumpul itu yang luar biasa. Karena sir guru sekumpul itu adalah daripada sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di mana-mana ujar nih Pak saya Pak Bahrudin, saya bucap penitia di sini paling banyak sudah di sini rest area di sini ya kah bener. Bukan di sini banyak, di Samarinda banyak, di mana-mana banyak, di Banjarmasin ke sini orang makanan di mana-mana, makanan gratis untuk menyediakan orang yang datang haul menyambut haul guru sekumpul dapat itu. Kenapa? Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa Tuhan menggerakkan? Karena di diri guru sekumpul itu menyimpan rahasia besar kecintaan kepada kekasih Allah yang bernama Muhammad. Amun Nabi kita komplit zat sifat asma af'al Tuhan benampak di wujud Muhammad. Inilah kenampakan zat sifat asma af'al Tuhan dinampakkan Tuhan di wujud Muhammad. Inilah hakikat salawat Tuhan sebenarnya kepada Sayyidina Muhammad. Ayo kita sampaikan malam ini sudah. Hah? Bagaimana Guru? Apa yang mantap? Begini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu fil haqiqati mubtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Qala Allah ta'ala والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati seluruh dzurriyyat Rasulullah, baik yang ada di tempat ini maupun yang dimanapun beliau berada, bil khusus Al Habib Faisal Ba'bud, kemudian mungkin banyak sini para habaib lainnya, Abah Sidin Habib Idrus dan yang lainnya. Mudahan para habaib panjang umur, sehat dan kabul segala hajat. Kemudian yang ulun muliakan para tuan-tuan guru-guru kita yang ada di sini maupun yang ada dimanapun berada, yang ulun ampun maaf banyak kada mengetahui di mana guru-gurunya, yang ngaran sing kada tahu, tapi kada mengurangi juga rasa ta'zim kepada beliau walau kada disambat. Walhasil kita doakan guru-guru kita semua panjang umur, sehat walafiat, qabul segala hajat, barakat sidin, mudahan kita selamat dunia wal akhirat. Yang ulun muliakan panitia sebarataan, Abil Husus Bapak Bahrudin dari Alka puasa dahan kawin pulang biasa. Kemudian yang ulun muliakan para
tokoh-tokoh masyarakat, juga para pembaca maulid, penerbang, dan para hadirin wal hadirat sakampungan di Kampung Kapuas yang ulun muliakan hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita pada malam ini berkumpul di sini dalam acara peringatan Isra Mi'raj, sekaligus haul daripada guru kita bersama, yaitu alimul fadil Arif billah Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, atau yang dikenal dengan guru sekumpul. Mudahan kita dapat berkah barataan. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Sayyidul Wujud wa imamun likulli mawjud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin, mudahan kita diakui Nabi sebagai umat sidin, mudahan kita selamat di dunia akhir sekeluargaan, mudahan kita ahli jannah barataan barakat sidin, dan Allah ridho memberikan rahmat kepada kita berkat kekasih sidin, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak kawan panitia berkat Haji Adi. Nah, itu alhamdulillah kita doakan Pak Haji Adi mudahan lancar terus urusan sidin, kabul segala hajat, dan mudahan nang hadiri barataan kabul hajat barataan, mudahan tulak haji barataan, umrah barataan, ugih barataan, anak-anak soleh-soleh barataan, sehat barataan, panjang umur, mati beriman, masuk surga bigir hisab, takarubut lawan Nabi dunia sampai ke dalam surga. Nah, itu aja yang disampaikan. Alhamdulillah ulun bulang bulik aja ke Kapuas ini pian. Senang melihat masjid ini lah. Kubahnya nyaman dilihat. Bila melihat kubah keingatan yang di Madinah. Jadi salah satu berkah ya masjid ini, kalau ada mencontoh nang kaya di Madinah tuh, contohnya ini ya kalau Guru Jamal, supaya mengingatakan di Madinah. Jadi masuk ke sini perasaan rasa di Madinah, dari nyakubahnya Bang Madinah. Melihat ketuanya, wah iya Bang sudah. Anak bini pulang bilangnya. Nah, berkahnya luar biasa. Nyaman masuk di sini. Ulun yakin aja ini bubuhan ahli surga barataan. Malam ini malam Jumat pulang, malam mustajab doa pulang. Mana 9 Rajab, ya Allah. Malam Jumat memperingati Mi'raj, mahaul orang wali pulang. Nang datang orang-orang soleh barataan. Wah, insyaallah makbul doa kita ini. Insyaallah boleh dulu dosa habis diampuni Allah. Karena ada ngaran Nabi, ada ngaran kekasih Nabi wali tadi. Kedua pulang hajat kabul barataan. Wabil khusus doakan mudahan ulun kabul hajat ulun. Sebuting yang belum kabul di dunia ini lagi. Hendak berbini dua anak awak doakan kabul. Mengkatuhokan banyu tuh anu apa ngarannya itu batu tuh karas. Amun katuhokan kena titik ilmu banyu lama juga. Amun doa tuh berhimat di juruk barataan insyaallah. Berkat Nabi laka saya kabul insyaallah. Nang bahari kada kabul lah kabul cuma ulun kedua ni itu masalahnya. Mun bitu wani aja, ulun ni wani aja, mah bini agak tawani sedikit. Tapi ini sudah mulai mereda sudah. Perjuangan belum berakhir. Jamaah sekalian rahimakumullah, Habib Ali bersyair di dalam kitab Sintip Durarnya, apa kata beliau? Ya jamalan qad tajalla bil masyariq wal magharib, marhaban ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Ya jamalan qad tajalla, wahai orang yang jamal, yang bersifat keelokan, qad tajalla, yang nampak
Jadi Rasulullah itu adalah kejahiran keelokan Tuhan. Makanya orang apabila melihat Rasulullah itu kadang-kadang sedih, pasti gembira. Kenapa? Karena wujud Nabi itu adalah kezahiran daripada jamalullah. Jamal Allah, keelokan Allah. Qad tajalla, menampak bil masyarik wal magharib. Maka menampaklah kenampakan jamal Allah yang bernama Muhammad. Bil masyarik wal magharib. Bil masyarik wal magharib, di timur di barat itu nampak kejahiran oleh jamal Allah itu. Berarti apa? Berarti Rasulullah itu ada di mana-mana. Sehingga Abul Abbas Al-Mursi berkata, orang yang selalu memandang kepada Nabi, selalu syuhud beliau itu kepada Rasulullah, tidak ada sesuatu yang dilihat sidin kecuali yang dibidik sidin adalah wujud kekasih Allah yang bernama Muhammad. Bil masyarik wal magharib, ujar sidin sampai sidin berucap, lau ghaba anni Rasulullah tarfata ain ma a'dadtu nafsi minal muslimin. Ujar beliau, sekiranya aku ini tidak melihat sekijip mata aja kada melihat lawan jamalullah nang itu, maka aku keluar pada agama Islam. Sampai nang kaya itu sidin. Artinya apa? Sidin ini orang wali besar. Amalan siapa? Kada memisahi lawan Nabi, baik pandangan atau penglihatan atau syuhud kepada Rasulullah. Kenapa? Karena itu adalah dalil adanya Allah. Di mana ada Nur Muhammad, di situ nampak Allah Subhanahu wa taala bertajalli kepada nur itu tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ulun pernah ziarah di Mesir ke Guru Jamal lah. Yang bapak guruan jangan sama Linda. Guru Jamal bini 4 sih. Ada ulun ya kayak itu Pak maksudnya. Di Mesir itu kubur Abul Abbas Al-Mursi itu luar biasa dan megah, luar biasa diziarah orang. Kenapa sampai dimuliakan? Karena sidin ini adalah orang yang selalu berhubungan kontak zahir dan kontak batin kepada Sayyidina Muhammad. Maka kalau orang itu kontak dengan Rasulullah senantiasa, apa kata Allah Ta'ala Al-Quran? Berarti ada Rasulullah di awaknya, berarti ada Rasulullah di dirinya, berarti dia melihat pancaran Nabi itu ada di dirinya. Apa kata Allah? Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah kadang menurunkan azab, artinya memberikan rahmat senantiasa. Wa anta fihim, kalau engkau kata Allah wahai Muhammad ada pada mereka. Fihim istaqarra, di situ bertetap Nabi Muhammad ada di wadah kita, ada di dalam diri kita, ada di alam semesta nang meliputi nurnya zahiran wa batinan, ada di wadah kita. Allah kadang menurunkan, artinya nang adab. Makanya orang ketujuh memperingati Maulid, insyaallah kampung itu damai, rumah babarakah. Inilah bubuhan pen. Ulun merasa ketenangan di sini, tenang merasa karena hati pian ta'aluk kuat lawan Nabi Muhammad. Berarti kalau kita memarahi Nabi, berarti hukumnya mengetuk pintunya Allah. Taraktu babal ato, ujar Syekh CL, aku mengetuk pintunya Allah. Siapa yang dikatakan dengan pintu Allah? Anta babullah ayyumri'in atahu min ghairik la yadkhul. Ternyata pintu satu-satunya yang cepat dan tepat menuju kepada Allah adalah pintu yang bernama Muhammad. Gana mana pahalanya pian? Panitia gana mana pahala?
sakampungan ini ganabana pahalanya. Kenapa? Mengingati orang yang berisi sagagalanya rahasia Tuhan ada di wadah sidin. Itu yang di Mesir luar biasa. Nang bisa kumpul nang kayak Pak. Asik bener lawan Nabi. Lagi hidupnya asik. Basyairan, bakesahan mengisahkan Nabi, mengasahkan ilmu Nabi, mengasahkan amal Nabi. Apa akhirnya? Mulai kekanakan dididik sampai sen wafat kada melupakan Nabi. Sampai wahini sudah 20 tahun sudah beliau meninggalkan kita, tetapi orang selalu berdatangan ke sana. Apa yang dikejar orang? Sir guru sekumpul itu yang luar biasa. Karena sir guru sekumpul itu adalah daripada sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di mana-mana ujar nih Pak Anan, saya Pak Bahrudin, saya ucap panitia di sini paling banyak sudah di sini rest area di sini ya kah bener. Bukan di sini banyak, di Samarinda banyak, di mana-mana banyak, di Banjarmasin ke sini orang makanan di mana-mana, makanan gratis untuk menyediakan orang yang datang haul menyambut haul guru sekumpul dapat itu. Kenapa? Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa Tuhan menggerakkan? Karena di diri guru sekumpul itu menyimpan rahasia besar kecintaan kepada kekasih Allah yang bernama Muhammad. Luar biasa. Itu sudah fakta. 4 juta kurang lebih, mungkin lebih pada itu lagi orang menghadir. Mau ada juga yang kada patuh lang guru 4 juga hadir. Kada tahu. Pokoknya 4 hadir aja. Aku 4 hadir siapa? Kada tahu ya. Kada tahu. Tapi gerakan siapa mau ada cinta? Oh nak itu kayak hebatnya sih kada gampang hadir. Banyaknya orang. Siapa nama gerakan Allah? Karena guru kada pernah berpisah lawan Nabi Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Para wali-wali, para ulama, para nabi-nabi bahari kan kada memisahi Nabi Muhammad. Nabi-nabi bahari sudah dibicarakan Tuhan. Kena ada ke Tuhan. Adam, Idris dijanji Tuhan. Kena di akhir zaman keluar kena inya anom tapi Tuhan. Inya anom tapi Tuhan. Anom lahirnya tapi ruhnya Tuhan disebut dengan Abul Arwah. Kalau ikam sempat kali ke Tuhan berdapat lawan ngaran Muhammad, ikam hakun lah menolongnya. Inggih, ikam hakun lah membantu inya. Hakun lah ikam bertunduk lawan inya, mau umpatnya inggih. Jadi nabi-nabi itu sudah berjanji di alam arwah, sudah berjanji bila bertemu Nabi bipe hakun jadi beundur gitu menjadi makmum. Jangan Nabi itu ada seikung dia kada mau kada jadi Nabi. Oleh karena jadi Nabi kada menyanggupi sudah hendak membantu Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena nabi-nabi itu tahu di awaknya ada berisi mukjizat Nabi, di awaknya ada berisi barakat Nabi. Siapa? Nur Nabi Muhammad. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Itu nabi-nabi yang lain itu. Maka dalam burdah dikatakan wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi. Seluruh nabi dan rasul itu kenapa jadi hebat? Karena mengandung nurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya baru melahir lagi, tapi nurnya itu sudah diandak Tuhan, dinampakkan Tuhan di wujud nabi-nabi yang lain. Oleh karena itu nabi-nabi yang lain itu pada zahirnya
zahirnya, namun hakikat sebujur-bujur Nabi nang di wadah Nabi itu adalah nur Nabi kita. Berarti Nabi kita itu yang sebenar Nabi nang itu mazharnya aja, makanya disebut wa annahu sallallahu alaihi wasallam nabiyul anbiya, nabinya para nabi dan rasulnya para rasul. Itu adalah kebanggaan kita pada saat Nabi Muhammad itu kebanggaan kita. Ini nampian hadir ini kena bangga dua nabi. Allah aja senang, Allah aja bangga lawan Nabi kita Muhammad. Ujar Tuhan, mun ikam hendak sembahyang umpati kekasihku Muhammad. Mun ikam hendak baik-baik turuti Nabiku Muhammad. Semua Tuhan itu mengajak kepada, memberitahu kepada alam, mun hendak apa aja fattabi'uni, umpati Nabi Muhammad. Karena kadang makhluk yang seperti Nabi Muhammad, kadang makhluk yang seperti Nabi. Fala tajidu makhluqan fil wujudi ala misalih, tidak ada makhluk yang seumpama wujud Nabi kita Muhammad. Jadi malam ini kita spesial membacakan manakib Nabi, membaca manakib wali, rahmat Tuhan akan turun. Kayak apa kalau kita membaca manakib Nabi? Nang di wadah wali-wali itu zahirnya wali, hakikatnya Nabi di situ. Ampun Nabi, mukjizat Nabi dianjak Tuhan kepada wali, lalu ngarannya karamat. Padahal hakikat karamat itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Mukjizat yang di nabi-nabi yang lain itu ampun Nabi Muhammad juga. Hakikat mukjizat Nabi adalah kudrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita beruntung benar beisi Nabi Muhammad tuh, beruntung benar kita. Nang orang ingat nih, nang untung benar. Mudahan ya kenalah di kiau sini kita bersama. Bubuhan kapuas di kiau. Hana yo. Si lintang badoholo gila. Wah, bawa bini 3 ekor. Wah. Lawan Nabi kita kayak apa? Di padang mahsyar orang kepanasan, bertelanjang bulat barataan, kadang bahasa lawarnya, bibinya lelakian, panas matahari sejengkal. Ayo, kada sempat lagi menggaduhi umat ganalnya, kada sempat lagi barataan bertelanjang. Ada kayak pisang menggala, ada kayak tarung, kada terpikirkan lagi nih itu. Nah, paluha, ayo panas. Disitulah manusia berataan hendak minta syafaat, minta bantuan supaya jangan kepanasan. Datang ke Nabi Adam, ya Nabi Adam isfa' lana, berikan kami bantuan syafaat. Ujian Nabi Adam, nafsi nafsi. Datang ke Nabi Nuh kayak itu juga, nafsi nafsi. Akhirnya kada kawal lagi sudah. Ini matahari panas. Ya Allah, mudahan kita selamat pada saat insyaallah. Nya kena pendinginnya lawan Nabi juga soalnya AC-nya yang paling dingin tuh Nabi Muhammad juga. Insyaallah dingin tuh kena. Ada Bapak insyaallah asal Nabi jadi parake as-salatu alayya nur ya Nabi. Salawat tuh kena nur melindungi kita pada saat bekiau kada kawa. Kada kau membantu nabi-nabi yang lain. Hendak minta tolong lawan tukang es. Orang menjual es di akhirat. Inya gimana telanjang juga kasihan. Sama dia. Tadi nyamannya. Begitu datang rombongan mendatangi hadrat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad waktu itu sujud di hadapan Tuhan. Sujud. Ujar Tuhan Muhammad, irfa' ra'saka, angkat kepala ikam. Salni tok ikam minta kubari tok. Makasih. Ujar Nabi Muhammad, ya Allah ya Rabbi, salamatakan umat ulun. Umat yang dipikirkan. Angkat kepala ikam, panggil siapa yang kau mau. Karena Nabi lawan umat ini kan membiarkan ulun ya Nabi Allah ulun sebut ngajen angkat dari itu bila
saikung umat ulun ada masuk neraka ulun kada ridha. Ya Tuhan, kada da umat dika masuk neraka, samuaan masuk surga. Amin Allahumma amin. Nih bebuat ahli surga barasaan. Begitu beparak kan Nabi, nang lain sudah pada kawa nafsi-nafsi beparak situ. Nah ya Nabi, analah man yalumni fi gharami talama ashik jamalak, man yalumni fi gharami talama ashik jamalak, ya mukarram ya mumajjad ya mukarram ya mumajjad ya muayyad bisyafa'ah. Ha ana la ha ana la ha ana la. Nabi langsung begitu umatnya orang berpadakan sidin bekiau kasine dia sidin. Aku analah, aku nang berhak memberi syafaat. Kada menolak sidin, kada menolak lalu. Datangan bebuhannya ke Nabi. Amun sudah Nabi kita mengiau kita, selesai urusan. Nang panas jadi dingin, nang haus ampi haus, nang lapar kanyang, ayo nang garing sehat. Kenapa? Karena Nabi kita itu luar biasa, vitamin nang sebenar-benar vitamin adalah wujud Nabi kita Muhammad SAW, vitamin dunia wal akhirah. Nah ini yang dibawa aulia-aulia Allah Ta'ala. Makanya Jibril alaihi salam kada pernah memisahi Nabi. Nabi-nabi yang lain kada pernah memisahi Rasulullah. Itu bertungguan di Masjidil Haram tuh apa Aqsa, bertungguan sudah 124.000 Nabi menunggu pada malam itu kedatangan Nabi Muhammad. Nabi kita datang, nah, haibah datang dengan Jibril masuk ke dalam masjid itu. Di jalan itu penuh bubuhan nabi-nabi, 124.000 nabi menunggu kehadiran wujud Nabi Muhammad yang kada kau dilihat muhasidin. Nurnya terlalu luar biasa, tunduk berataan dengan haibah. Sembahyang sidin jadi imam di situ. Itu Nabi kita berpeluk bercium kehimungan masing-masing, marhaban kada gampangan mendapati Nabi bubuhan nang itu. Jadi Nabi kita ini ada di hati para nabi-nabi, kada gampangan naik pulang ke atas Mi'raj. Jibril membawai sampai di ke-7. Jibril bertahan di Sidratul Muntaha. Itu Jibril kada hakul memisahi kada gampangan. Jibril itu saking asik kedua nabi itu pian meragap 3 kali. Tahu lah meragap kuro, meragap. Tahu bahasa Kapuas al meragap? Memaluk, memagut. Pagutan pertama bupander Jibril membisikin Nabi, ya Rasulullah, ulun memakai tawassul lawan pen, ulun hendak memakai kepangkatan pian. Mun berhadapan lawan Tuhan mohon ulun membuat ngarampin bijahi Rasulullah. Nang kedua pulang sini begitu bertemu Nabi, apalagi meminta nang kedua bertawassul lawan Nabi. Jibril bertawassul lawan Nabi. Kenapa? Karena Jibril tahu kada pacang sampai lawan Tuhan, nang sampai satu-satunya makhluk kepada Allah hanya satu wujud, adalah wujud Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Itu nang sampai. Jadi Jibril tahu diri, ya Jibril aku ini kan sembarangan nih, mesti lewat sini juga. Waqtul buyut min abwabiha. Mun hendak masuk pintu, masuk rumah pasti lewat pintu. Pintu ialah lawang. Mun kada balawang bipae. Kada kau masuk kita. Biar gana bini, biar lamaknya, biar cantik, mun kada balawang masuklah. Apalagi mun tiga lapis selawar kada ada harapan. Masuk ada pintunya. Minta. Nang ketiga uji Jibril, ya Rasulullah, akui ulun sebagai umat pian. Jibril aja umat Nabi Muhammad minta akui umat Nabi Muhammad. Oleh karena itu umat Nabi Muhammad ini kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Umat Nabi Muhammad ini umat marhumah, umat yang dirahmati, umat yang paling selamat. Sampai nabi-nabi itu lawan Allah seperti Nabi Musa, nang lain-lainnya minta Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan ulun sebagai umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Anta wa jami'ul anbiya'i min ummati Muhammad. Ikam wahai Musa dan seluruh nabi-nabi ku jadikan sebagai umat Nabi Muhammad juga. Makanya nabi-nabi itu imbah nabi ke surga, nabi-nabi itu surga juga. Kenapa? Karena sudah mendapat titel pangkat umat Nabi Muhammad. Hebatnya nabi kita. Mudahan kita mimpi nabi berataan kita. Kesimpulannya, bubuhan langit merindukan Rasulullah. Maka ketika Nabi naik ke langit, Nabi bernama Ahmad. Begitu di bumi bernama Muhammad. Berataan langit mahadangi Nabi Muhammad. Sampai di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, itu semuaan mengucapkan salam, memberikan marhaban bi ibni saleh. Semuaan itu Jibril sampai langit ketujuh, muntaha bertahan di situ. Maka Nabi sorangan yang naik. Jibril kada kawan naik. Kenapa? Jibril lain wadahnya, wadah Nabi aja. Apa ngaren lu? Wa minna illa lahu maqamun ma'lum. Ini tempat ya Tuhan khusus untuk kekasihku Muhammad. Pertemuan di situ ada ngarannya pertemuan hadrat Allah dan hadrat Muhammad. Maka Nabi kita naik sorangan. Nah, naik tuh kayak itu. Naik tuh kayak itu. Berarti pesawat tuh lah. Naik itu. Maunya ada kayak itu. Naik tuh kayak itu. Dan kada lawas kada langsung. Naik. Babayan Nabi naik. Cuma jangan dibayangkan lah Tuhan tuh bertempat di atas, Tuhan kada bertempat, jangan. Nya bilanya madakan Tuhan bertempat di atas, berarti sama Tuhan tuh berjisim bertempat kayak makhluk, mustahil. Ahlus sunnah wal jamaah kada kayak itu. Nangaran di atas tuh bukan bertempat di atas, mengatasi yang lainnya maksudnya. Naik. Kenapa? Karena tadi sudah Tuhan, karena sudah di apa tadi itu sudah dioperasi. Sekali diitihili Jibril, ternyata orang nang ini habis-habisan Tuhan batajalli lawan sidin. Wa tajalliyatin aliyat fi hadratin bahirat. Allah Ta'ala bertajalli yang sempurna kepada wujud Nabi Muhammad. Tajallijat sifat asma af'al Tuhan
kelengkap sudah batajalibah nampak di wujud Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu kada ada salah, Nabi Muhammad itu kada ada keliru, kada ada kurang. Kenapa? Karena tajalli Tuhan yang nampak, perbuatan yang di situ ampun Tuhan. Sini pian. Nah ini umpat jua tuh Mi'raj semalam. Bro. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa talqa an zainil wujud. Nang lain inggan af'al dinampakkan Tuhan sifat wal asma. Cuma untuk tauhidud dzat kada kawa. Makanya Nabi Musa waktu itu kada kau melihat Tuhan. Padahal sudah memohon, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku lihatakan pangjat pian. Minta lihatakan jat Tuhan. Padahal jat Tuhan tu laisa kamislihi syai'un mukhalafah lil hawadis. Qiyamuhu binafsi wahdaniyat dan seterusnya. Kada sama. Nabi Musa hendak melihat zat Tuhan. Nah kayak apa kisahnya nih? Padahal Nabi Musa tahu tahu benar sidin. Sidin memang kada kau melihat tu sudah ujian qala lan tarani. Bujur ya kah? Qala lan tarani. Apa lagi? Fanzur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tahu Nabi Musa tu kada melihat Tuhan. Cuma kenapa jadi melihat minta lihatakan supaya kita tahu sidin nah aku ge sidin nabi dan rasul. Iya kada kau melihat Tuhan juga. Apalagi nabi kada, rasul kada, wali kada, RT kada. Makin tak boleh sampai makin nyai kada kau melihat Tuhan. Kita kau melihat lantarani selamanya you tidak bisa melihat air. Kalau bahasa Kapuas, ikam kada bisa melihat aku tuh bahasa Kapuasnya. Ya itu sudah pas dah. Kada kau melihat. Artinya Nabi Musa itu mencontohkan aja sih kada kau melihat juga. Nangaran Musa itu kada kau melihat. Cuma uji Allah Ta'ala yang anu kan sebagai contoh. Pandur ilal jabal, mun ikam hendak melihat aku ya Tuhan. Musa lihati ke gunung. Maka Nabi Musa waktu itu sidin berkhalbapa bermunajat di bukit Tursina. Waktu itu sidin memakai sandal. Maka uji Tuhan begitu sidin memakai sandal apa gitu, la takh ikhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Pacul sandal ikam, lepas sandalmu, ikam berada di lembah yang suci. Nabi Musa bersandal disuruh pacul, wadahnya di bumi. Padahal dua sandal itu ilmu. Ibu-ibu kata laki-laki. Oh, laki-laki. Di mana ibu-ibu? Janda di mana janda?
pacul sandal. Nah, munajat Nabi Musa di situ. Begitu Nabi Musa melihat di gunung, disuruh memandang gunung. Nabi Musa disuruh memandang gunung. Di mana wadahnya? Di Bukit Tursina di Mesir. Mah Nabi Musa minta melihat di gunung. Ini gunung asli, lain kegunungan. Nah, kalau kegunungan tuh urusan kami guru Mahmud tuh. Nah. Ketika Nabi Musa memandang gunung, apa kata Allah? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli, nah Allah Ta'ala bertajalli, nampak Allah Ta'ala kemana Tuhan menampakkan dirinya? Ke gunung. Tuhan menampakkan ke gunung. Ai binuri Muhammad. Dengan nur Rasulullah Tuhan menampakkan di situ. Sedikit saja kada full. Apa yang terjadi? Ja'alahu dakka, gunungnya meledak. Kada tahan menerima tajalli Tuhan. Dar, berbunyi meledak. Wa kharra Musa sa'iqa, Musanya siup. Gunungnya hancur, Musanya siup. Memang lain kelasnya. Ingin tiga aja. Af'al, asma lawan sifat. Jatnya kada kawa. Amun Nabi kita komplit. Jat sifat asma af'al Tuhan benampak di wujud Muhammad. Inilah kenampakan jat sifat asma af'al Tuhan dinampakkan Tuhan di wujud Muhammad. Inilah hakikat salawat Tuhan sebenarnya kepada Sayyidina Muhammad. Ayo kita sampaikan malam ini sudah. Hah? Bagaimana Guru? Apa yang mantap? Berbunyi lagi. Ini salawat yang kita gawe ini adalah doa aja, mendoakan Nabi. Kada bersalawat kada kita lawan Tuhan, kita kada bersalawat lawan Nabi, mendoakan lawan Nabi aja. Mudahan Allah kada beampihan bersalawat lawan Nabi. Adapun yang bugil-bugil salawat tu Allah, innallaha wa malaikatahu ay innallaha yusalli ala nabi. Nang buji-buji bersalawat tu Allah. Adapun kita mendoakan aja. Tapi kita mendoakan kan dengan berkat nurnya juga. Kalau ada di mentong kita, menjadi kita kau bersalawat dua nabi itu kan berkat nur itu juga. Sadangnya sudah lah. Pon. Sadang itu lah 10 menit lagi. 2 jam kah lagi? 2 jam kah lagi? Ini panas pasarannya. Inyap yan. Nangga kainnya mesti dikisahkan. Mesti tahu kita kedudukan Nabi supaya bertambah cinta lawan Nabi. Kadang madakan Nabi itu Tuhan, kadang sekali Nabi tetap Nabi, sekali Tuhan tetap tuh kada kawa Tuhan. Iya Nabi ya Tuhan, kada kawa Nabi juga Tuhan juga. Cuma Nabi ini wadah kejahiran Tuhan. Kita kada kau melihat Tuhan, maka diutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin supaya kita tahu kesempurnaan Tuhan, di mana kenyataan kesempurnaan Allah Ta'ala kada lain kada buat di wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelaskah? Jadi siapa yang menyebut Nabi sampai ke Tuhan. Siapa yang mengingat Nabi sampai ke Tuhan. Siapa yang membesarkan Nabi membesarkan Tuhan. Kenapa? Kerongkongnya aja, jahirnya aja, iskalnya aja, namun hakikat yang meliputi di wujud Nabi itu kadang lain. Itu rahasia Tuhan sebagian.
wallahi ma hadal wujud illa musyirul lil ma'bud wallahi ma hadal wujud illa musyirul lil ma'bud faqum wa nadiya wadud ya zahiran fi kulli syai salli Allahumma salli wa barik alaihi wal ali wa beparak lawan Nabi hakikatnya memarahi Tuhan. Al-kaun isyarah wa anta alam ini isyarat. Hakikat alam itu adalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita ini bujur-bujur diandaki Tuhan rahmat sebagian lah. Rahmatun wa huwa rahmatun kulluhu wa almun ada kata wa rahmatun lil alamin wa ni'matun fadat ala kullil bariyati bin nada. Jakanya langsung guru kita melihat Tuhan langsung. Kawa Tuhan tuh hendak menampak langsung. Nah, kawa cuma kitanya yang kada sanggup melihat Tuhan. Mata kita kada tahan, telinga kita kada kau mendengar kalam Tuhan. Padahal kalam Tuhan itu kada huruf, kada suara. Andai kata didengarkan kalam Tuhan tuh kada sanggup juga. Ini kada sama kayak kita, Bang, bisa. Kada ada hurufnya, kada ada suara. Kawa cuma kitanya kada sanggup. Nah ya Allah Ta'ala supaya kamu kawa melihat aku, isyarat aku, apa terjadi aku, maka diutuslah Nabi Muhammad rahmatan supaya kita nyaman berhubungan lawan Tuhan liwat nang itu. Coba Quran berapa juz Quran? 30 kalau masih ingat juga Quran 30 juz kan? Ya kalau guru 30 Quran 30 asalnya Quran tuh pian kada ada huruf, kada ada suara nya qadim nang ada huruf nang ini kejahilan di penang qadim asalnya kada berhuruf, kada bersuara, kada beralif ba'ta kada. Ayo siapa nang bisa baca Quran hurufnya kada ada, suaranya kada ada. Diutuslah Nabi Muhammad supaya memberitahu kepada kita ngaran makna hakikat Quran yang qadim lalu dengan bahasa Arab. Ini Nabi kita orang Arab, jangan Nabi kita orang Jawa, maka otomatis Quran itu berbahasa Jawa. Neng kono neng kene. Lalu nyaman ya dilaguakan Quran ada hurufnya suara sudah. Wa kafa billahi syahida. Kawa dilaguakan. Ini kena guru mengaji di sini. Nyaman suara sini. Berapa ekor janda tekipaya sudah. Untung ada Nabi, makanya kalam Nabi itu pun wahyu juga. Kata Tuhan Muhammad tulis baca ini baca itu Nabi. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Untung mana bisi Nabi kita. Allah kau baca Quran. Makanya Quran kada kawa di anak sembarangan. Quran diangkat. Nah ini kada ini madhar kalam Tuhan yang asli. Nah
Beudu kita mau hendak menyentuh Quran dianda ke atas musabaqah bahari. Nah, kenapa jadi mulia? Karena ini menjahilkan kalam nang qadim itu. Ada nur kalau tuh nur Quran. Pian tuh kalau makan nasi kalau lah masih ada makan nasi, masih kalau lu makan nasi juga. Nang pencari itu nasinya kah kanyangnya pencari, pon? Nah kanyangnya, ya kalau Guru Mahmud, nang kita makan tuh mencari kanyangnya, ya kalau lebih lah. Tapi kira-kira kawal kita dapat kanyang kalau kada nasi. Orang muhal dapat kanyang makan nasi. Tapi bukan tujuan kita makan nasi itu makan nasi aja, karena hendak mencari kanyang. Biar banyak makan nasi, amun kasih kanyangan ngalih juga. 3 piring makan kada sing kanyang-kanyang sampai meliga anu buntut pepuyuh kelihatan. Ini kanyangnya itu dicari. Nah, rahasia kanyang itu ada di nasi. Quran kayak itu juga, rahasia Quran itu, nur Quran itu, rahasia kalam Tuhan yang qadim itu ada di huruf-huruf Quran ini. Makanya kita wajib mengangkat tuh, maka jurang kada boleh melingkah Quran katulahan. Nah, mengatulahan itu karena ada sirnya nang itu nah. Nah, nang itu nang sampai dikirim makan lawan orang yang meninggal dunia. Sinyal Quran. Minjam HP pian gue sumat lagi 5 menit lagi pun rindu juga dengan suara Guru Mahmud kita dengarin suara saya ini nama ngaji buji-buji hidup orangnya kita mendengari orang yang hidup orang mati kalau dengari mati betul. Ini HP ini pian siapa aja basic. Kita ini kan berteleponan karena ada HP BP lewat HP, tapi apakah HP itu yang berhubungan kada? Mana ada HP bersama kada? Karena ada sinyal di sini. Ya kalau ada sinyal yang itu yang berhubungan tuh picik di sini timbul sampai ini kada terbang, sinyalnya yang berhubungan. Sinyal itu kada kelihatan tapi ada, betul. Nah itu hanya nur HP. Nang sampai itu nurnya ning itu sinyalnya ning itu nah. Biar HP-nya larang mereknya umpamanya apa yang paling larang umpamanya mereknya anu Samsung atau Oppo apa namanya ada nang akhir pangalan itu HP apa itu iPhone kah telepon kah iPhone biar hebat pian bisa HP amun kada sinyal kira-kira apa kira-kira nih ada streaming ini amun kada sinyal kira-kira mau dipele makan sinyal kada kelihatan tapi ada Quran itu nurnya kada kelihatan tapi ada nang maulah sampai ke dikirim makan ke kubur dikirim makan ke sana kemari berkah nurnya Quran nang itu nah dikirim makan nang orang jadi melengkahi Quran ya bisa bangkak bigi paler bahari gitu nah Quran dilengkahi bangkak bigi paler nah katulahan itu nur nang itu nah kada kelihatan tapi ada ya kah nah kayak HP tadi. Nah oleh karena itu kita minta lawan Tuhan ya Allah hidupkan hati dengan nur Quran. Nur Quran itu ya disebut dengan nur Sayyiduna Muhammad. Kada gagampangan. Nah itu kita sampaikan dulu. Nampaknya sembahyang kita gawi sembahyang itu Nur Ahmad di situ. Sembahyang itu Nur Ahmad. Diri kita mim ha mim dal Muhammad juga berkat Nabi. Makanya kita syukuri kita ini semua ini ada berkat Nabi di awak kita. Maka orang kalau sudah sini bukannya berkah barataan
insya Allah apa yang dikabulkan hajat kabul. Terutama kita jangan Tuhan minta jangan dipisahkan lawan Nabi Muhammad, karena bila orang terpisah lawan Nabi itu tanda sudah masuk ke dalam hadrat Allah SWT. Sebab ya kah? Nah itu jadi disampaikan kena pulang sambungannya malam besok pulang kah? Ampun maaf ini terpendek agak tinggi malam ini ulum pagi ini mesti buku siap kayak itu. Mudah-mudahan kita sama pian ulum minta doakan pian ulum berharap kasih mudahan berkat pian berkat Nur Muhammad yang ada di awak pian mudahan ulun sakeluargaan selamat dunia akhirat kita berada selamat berataan. Kalau ada jarum yang patah ingatkan itulah kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, tidak ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti, apalagi dalam utang. Kalau ada kata-kata salah jangan dibuat di dalam hati. Membuat itu nang baik-baiknya apa nang paling bagus dibuat dalam hati nama Muhammad. Hendak sembahyang ingat aku menuruti Nabi Muhammad, melihat alam oh ini berkat Nabiku Muhammad. Itu aja nang isi. Karena Muhammad isi maf'ul. Hamada yuhamidu tahmidan fahuwa Muhammad wa dzaka Muhammad. Isim maf'ul itu ditambusakan siapa sebenarnya nang berlaku di ugut Muhammad kada lain aku gitu Tuhan. Al insanu sirri wa ana sirruhu. Jelaslah. Iya kah kayak bujur aja kah? Ya kah? Berkahnya itu. Menit lagi. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi batalanjang. Kalau ada sumur di ladang, jangan disimpan dalam peti ya. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Ada umur panjang, mudahan kita dapat lagi. Ulun yakin pada tanya ahli surga, doakan ulun ahli surga juga. Kalau ada sumur di ladang, mari kita menumpang mandi. Mudah-mudahan ada umur lagi kita bisa bermimpi dapat Nabi. Tanda orang berdapat Tuhan bermimpi bertemu Nabi. Berdapat Tuhan bukan kayak ini, tapi merasakan kehadiran Tuhan. Inya kehadiran yang itu yang penting rasa. Anda panjang pulang sedikit, panjangnya sedikit lah. Rasa. Inya rasa yang penting. Biar bini sekong, tapi rasa empat. Ada orang bini saya kong aja kadang mau dikajak kajalan nak kawin kadang mau hingga saya kong aja. Tapi rasa-rasa empat di pelataran rasa kupu-kupu gaya kupu-kupu masuk ke rumah sedikit kemudian kayak gajah duduk gayanya naik ke atas kayak kuda terbang naik pulang paling atas kayak apa nang kayak burung Raja Wali. Gayanya wan aja. Rasa tadi ini rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa ya kalau sampai kini ada apa lagi Nabi rasa biar di rumah tapi rasa di Madinah membayangkan rasa yang pernah ke umrah kan pernah ke Qarodah merasakan rasa di andaknya masih mandak rasa sayang deh. Nah itu yang penting rasanya. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati
badan kurus bukan tak makan, karena selalu menggandang wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan si kayu jati, badan kurus bukan tak makan, karena memikirkan takut benar kalau terpisah lawan wujudnya Nabi. Ini adalah kiblat, ini adalah pedoman kita dunia wal akhirah. Nabi kita Muhammad bila terpisah lawan ini, kada bakal mendapat tentuan jalur menuju Allah Sayyidina Muhammad. Terakhir, kucing kurus mandi di papan si kayu jati, badan kurus bukan tak makan. Doakan mudahan bulik di Samarinda bisa menambah bini lagi. Biji delima, biji tiwada, biji rambutan, biji salak, biji durian, biji pisang, biji langsat, biji lombok. Nah itu nama biji-bijian. Ini itu aja Bang. Biji nang paling gana, biji binjai, biji nang halus, biji lombok, biji nang lonyot, biji apa ya? Biji palir. Lah itu aja. Ini nang dibawa bulik kira jangan biji peler. Nang dibawa bulik itu mahabbah lawan Nabi. Jangan kira kita ini kan mata kita ini melihat karena pancaran Nabi, kita mendengar karena pancaran Nabi, kita berhinak dengan pancaran Nabi, kita bergerak dengan pancaran Nabi, kita maudud dengan pancaran Nabi. Kada ada ampun kita berkat segin semua, rahmatun kulluh semua. Ya kah? Mun rahmatun kulluh hilang kita berkat, insyaallah selamat lagi kita berkat Nabi Muhammad. Nah, itu wallahu a'lam bishawab. Minta pun maaf, mudahan sang hadirin seberataan berkah berataan kita, sugih berataan, selamat dunia wal akhirah. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.